masalah syariat hakikat tarekat ma'rifat. Ini Buya kebetulan ahlinya. Sekarang kita ini terkadang orang yang ahli ibadah hanya di tataran syariat saja. Kalau hanya mengandalkan hanya rajin ibadah ke masjid saja, kalau kamu tidak bertarikat, maka kamu tidak akan naik kelas katanya. Dan di sini saling klaim. Ya. Apakah orang yang selalu bersyariat, beribadah hanya mengikuti 5 waktu, hanya rajin ibadah, akan selamanya tidak naik kelas seperti orang-orang yang hakikat, tarekat dan ma'rifat seperti itu? Mohon penjelasan. Pertama, kalau cuma syariat doang, benar nggak seperti yang dikatakan orang nggak naik kelas? Kelas apa nih? Sebenarnya syariat itu mencakup zahir dan batin. Namun karena perkembangan zaman, ulama kita supaya orang mudah memahami, jalan yang zahir bahasa Arabnya syariat, jalan yang batin namanya thariqat. Gitu. Jadi ini bukan bertentangan, ini satu kesatuan. Contoh gini, adakah dalam rukun sholat teknik khusyuk, ada nggak Ustaz? Kan nggak ada. Maka orang yang cuma mengajarkan fikih yang zahir, tidak mengajarkan fikih yang batin, yaitu thariqah, nggak akan pernah sampai kepada kesyahduan munajat kepada Allah. Teknik mendapatkan syahdu itu diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau takbir, suaranya langsung menghilang dan beliau menangis sepanjang sholat. Itu beliau ambil sedikit dari nur baginda Rasulullah SAW. Lain dengan Sayyidina Umar, kalau sholat suaranya bikin masjid bergetar. Sayyidina Utsman agak sedikit syahdu, Sayyidina Ali standar tapi mendalam. Suaranya biasa aja beliau. Tapi beliau kalau baca ayat itu mengena terus di kolbu. Ilmu mereka ini diwariskan oleh tabi'in terus. Nah, di abad ketiga muncullah imam namanya Abu Yazid Al-Bustami. Mewarisi siapa? Mewarisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muncul Imam Junaid mewarisi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dari Sayyidina Ali. Itu semua mewarisi thariqah. Metode bagaimana cara syahdu dalam sholat. Ya. Jadi kalau maksudnya tidak naik kelas dalam artian batinnya tidak akan merasakan kenikmatan, itu benar. Itu nggak salah, nggak berlebihan. Ini saling klaim ya, wajar kan, setiap sekolah merasa paling bagus. Thariqat itu sama dengan mazhab. Setiap mazhab merasa paling lengkap. Thariqat juga merasa paling lengkap. Iklan kecap nomor 1. Makanya saya ikutin iklannya. Saya ambil thariqat ini, thariqat itu, kan kena iklan. Kalau antum kan iklannya iklan kecap beneran. Kalau saya iklan thariqat. Kiai ini bilang, ini thariqat aneh paling dekat sama Rasul. Ayo kita ambil Kiai, kita cobain. Kita ambil keberkahan ilmunya. Kiai ini ngomong lagi, ayo kita jalanin. Gak ada kita mantang-mantang dan kita mengatakan, oh kayaknya ente gak nyampe, yang ono lebih nyampe. Itu namanya jadi juri. Belum juga jadi mursyid, udah jadi menilai mursyid. Tiba-tiba kata Imam Qushairi, ada seorang murid ngobrol-ngobrol sama temannya. Mereka habis sowan kepada 2 syekh. Lalu orang ini ngobrol, menurut kamu lebih tinggi syekh mana? Fulan atau fulan? Oh, langsung ditegur sama seseorang. Kalian baru boleh mengomentari siapa yang lebih tinggi jika makom kalian lebih tinggi dari dua-duanya. Gimana? Lebih tinggi nggak?
Kalau lebih rendah jangan. Kalau antum bilang mungkin ini lebih cocok untuk saya, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong lebih tinggi. Jangan jadi murid su'ul adab. Murid su'ul adab itu menjadikan standar dirinya tentang kewalian gurunya. Jadi kalau dia ngomong ini, sepertinya ini wali besar, saya langsung menangis kalau dia ngaji. Oh, berarti kewalian itu mesti lewat dia. Kalau dia nangis, berarti gurunya wali. Kalau dia nggak nangis, gurunya nggak wali. Antum paham nggak maksudnya? Nah, ada murid kita dulu dia mau salaman, nggak bisa salaman. Apa kata dia? Itu Ar-Razi itu nggak wali. Kenapa? Saya sudah bernazar, sudah bersumpah, jika Ar-Razi itu wali, pasti dia salaman sama saya. Berarti ente bapaknya wali dong. Ya, ente ngeluatin sertifikat kewalian dong. Bukan begitu. Wali-wali aja, nggak wali aja ya gak? Bapak Ibu, saudara, saudari yang makan Allah. Jadi benar bahwa bertorikoh itu dapat menaikkan kualitas rohani. Jadi bahasanya diperhalus. Orang bertorikoh ibadahnya lebih berkualitas. Karena dia beribadah tidak hanya dengan fisiknya, tapi juga dengan kolbunya. Jadi mazhab jalannya fisik, torikoh jalannya kolbu. Ya, maka penting ngambil torikoh. Ya.